Ku blokir kartu kredit dan rekening suami yang ketahuan selingkuh di luar negeri. Dia tidak bisa pulang dan sengsara di sana. Di sebuah rumah mewah dengan taman luas dan pemandangan indah, Yuli hidup sebagai anak tunggal dari keluarga kaya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak aset, sementara ibunya adalah wanita lembut yang selalu memastikan keluarganya bahagia. Sejak kecil, Yuli terbiasa hidup dengan segala kemudahan. Apapun yang ia inginkan, bisa ia dapatkan dengan mudah. Namun, berbeda dari kebanyakan anak orang kaya lainnya, Yuli tidak tumbuh menjadi wanita manja. Ia diajarkan oleh ayahnya untuk mandiri dan bertanggung jawab. Setelah menyelesaikan kuliah di jurusan bisnis, ia mulai membantu mengelola perusahaan keluarganya. Ia cerdas, pekerja keras, dan memiliki hati yang tulus. Di usia 25 tahun, Yuli bertemu dengan Putra. Seorang pria tampan, penuh pesona, dan terlihat begitu ambisius. Putra berasal dari keluarga biasa, tidak punya banyak harta, tetapi ia memiliki mimpi besar. Perhatiannya yang selalu ditujukan pada Yuli, kata-katanya yang manis, serta sikapnya yang penuh semangat membuat Yuli jatuh cinta. Meski orang tuanya sempat meragukan Putra, Yuli tetap teguh pada keputusannya. Ia yakin bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Tanpa mempedulikan perbedaan latar belakang, ia menikah dengan Putra dengan harapan bisa membangun rumah tangga bahagia. Awalnya, kehidupan pernikahan mereka terasa indah. Yuli merasa telah memilih pria yang tepat. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa Putra bukanlah sosok yang ia bayangkan. Pernikahan Yuli dan Putra awalnya tampak seperti kisah cinta yang sempurna. Yuli mencintai suaminya dengan tulus, memberikan semua yang bisa ia berikan, termasuk kemudahan hidup yang tidak pernah Putra rasakan sebelumnya. Ia ingin Putra merasa nyaman dan tidak terbebani dengan perbedaan latar belakang mereka. Namun, semakin lama, Yuli mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Putra, yang dulu penuh perhatian, kini sering menghilang dengan alasan pekerjaan. Ia tidak lagi pulang dengan senyum seperti dulu, tidak lagi memeluk Yuli dengan hangat setiap kali masuk ke rumah. Ponselnya selalu berbunyi di malam hari, tetapi ia lebih sering mengabaikannya atau menjauh untuk menerima panggilan. Yuli tidak ingin berpikir buruk. Ia selalu berusaha mempercayai Putra. Tapi setiap kali ia bertanya, Putra hanya tersenyum kecil dan berkata, "Ini hanya urusan kerja. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa sukses tanpa bantuan keluargamu." Yuli ingin percaya, tetapi lama-kelamaan, kebohongan itu semakin sulit untuk ditelan. Putra mulai sering bepergian ke luar negeri. Katanya ada proyek yang harus ia tangani. Awalnya, Yuli tidak mempermasalahkan, bahkan ia mendukung suaminya dengan sepenuh hati. Ia ingin Putra merasa dihargai, tidak merasa rendah diri hanya karena menikahi anak orang kaya. Setiap kali Putra pergi, Yuli selalu memastikan kartu kreditnya terisi, rekeningnya penuh, dan semua kebutuhannya terpenuhi. Ia ingin suaminya bisa bekerja dengan tenang. Namun, kenyataan yang ia hadapi perlahan mulai berbeda dari yang ia bayangkan. Pada suatu malam, saat Putra sedang di luar negeri, sebuah pesan masuk ke ponsel Yuli dari seorang teman yang tidak terlalu dekat dengannya. Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat tubuhnya terasa lemas. "Aku nggak tahu kamu sudah tahu atau belum, tapi suamimu sering terlihat bersama wanita lain di luar negeri." Yuli menatap layar ponselnya lama. Tangannya gemetar, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin langsung percaya pada gosip, tetapi benaknya dipenuhi dengan potongan-potongan kejadian yang mulai masuk akal. Panggilan telepon yang dijawab dengan terburu-buru, malam-malam yang dihabiskan dengan alasan bekerja, dan jarak yang semakin terasa antara mereka. Ia menutup ponselnya dan mencoba tidur, tetapi pikirannya terus berputar. Ia teringat bagaimana Putra selalu mengatakan bahwa ia ingin sukses dengan usahanya sendiri.
Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pria yang menikahi wanita kaya. Tapi jika itu benar, mengapa Putra tidak pernah membicarakan pekerjaannya dengan jelas? Mengapa setiap kali ia pulang, ada aroma parfum asing di pakaiannya yang bukan milik Yuli? Hari itu juga, Yuli mengambil keputusan. Ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam keraguan. Ia ingin tahu kebenarannya, meski ia tidak yakin apakah hatinya siap untuk menerima jawabannya. Ia mulai menyelidiki, mencari tahu di mana Putra menginap, dengan siapa ia bertemu, dan bagaimana sebenarnya kehidupannya di luar negeri. Tanpa sepengetahuan suaminya, Yuli meminta bantuan seorang kenalannya yang bekerja di bank untuk memeriksa transaksi Putra. Apa yang ia temukan membuat dadanya sesak. Ada banyak transaksi yang tidak masuk akal. Pembayaran di restoran mewah, pembelian barang-barang mahal, dan reservasi hotel yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Semua transaksi itu dilakukan di luar negeri, di tempat yang seharusnya Putra berada untuk bekerja. Yuli tidak ingin terburu-buru menyimpulkan, tetapi bukti-bukti itu terlalu jelas untuk diabaikan. Ia tidak menangis, tidak mengamuk, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan berubah. Rasa percaya yang ia pegang selama ini mulai retak, dan yang tersisa hanyalah kekecewaan yang dalam. Ia mengambil napas panjang. Jika suaminya memang berselingkuh, ia tidak akan tinggal diam. Ia bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan begitu saja. Ia telah memberikan segalanya, tetapi jika Putra memilih untuk mengkhianatinya, maka ia juga harus siap menerima akibatnya. Tanpa ragu, Yuli mulai menyusun rencana. Ia tidak akan bertanya kepada Putra. Ia tidak akan menangis meminta penjelasan. Ia akan mengambil kendali dengan caranya sendiri. Sejak awal, Yuli sudah merasa ada yang berbeda dari sikap Putra. Suaminya itu semakin jarang menghubunginya. Alasan-alasan yang diberikan pun mulai terdengar tidak masuk akal. Jika dulu Putra selalu menghubunginya setiap malam, kini ponselnya seringkali tidak aktif atau hanya dijawab dengan balasan singkat. Yuli mencoba menahan diri, berpikir bahwa mungkin Putra memang benar-benar sibuk dengan urusan bisnis di luar negeri. Namun, kecurigaannya semakin kuat ketika ia menerima pesan dari salah satu temannya yang juga tinggal di luar negeri. Sore itu, Yuli sedang duduk di ruang tamu ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Temannya mengirimkan sebuah foto dan bertanya apakah pria dalam foto itu adalah suaminya. Dengan jantung berdebar, Yuli membuka gambar itu dan langsung merasakan tubuhnya menegang. Itu adalah Putra, mengenakan kemeja putih yang sering ia pakai, berdiri di depan sebuah restoran mahal. Yang membuat Yuli benar-benar terkejut adalah keberadaan seorang wanita di sampingnya. Wanita itu memegang lengannya dengan mesra, dan mereka terlihat begitu dekat. Yuli menggigit bibirnya, mencoba menenangkan pikirannya. Bisa saja wanita itu hanya teman bisnis, atau mungkin seorang rekan kerja yang kebetulan bertemu. Tapi firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia membalas pesan temannya, menanyakan di mana foto itu diambil. Jawaban yang ia terima semakin membuatnya gelisah. Restoran itu bukan tempat biasa, melainkan salah satu restoran eksklusif yang terkenal hanya melayani tamu dengan reservasi khusus. Jika Putra ada di sana bersama wanita lain, maka itu bukan sekadar pertemuan kerja biasa. Perasaan tidak enak itu terus menghantuinya. Malam itu, ia membuka laptopnya dan mencoba mencari lebih banyak informasi. Ia membuka media sosial Putra, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Semua unggahannya masih sama seperti biasa, hanya ada foto-foto lama dan beberapa postingan terkait pekerjaan. Namun, Yuli tidak berhenti di situ. Ia membuka akun wanita yang ada di dalam foto tadi, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang bisa menjawab kecurigaannya. Awalnya, akun wanita itu bersifat privat. Namun, setelah beberapa kali mencari, Yuli menemukan akun lain yang tampaknya milik teman dekat wanita itu. Ia membuka setiap foto dan unggahan yang ada di sana,
dan akhirnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya benar-benar terpukul. Sebuah video pendek yang diunggah 2 minggu lalu, memperlihatkan Putra sedang duduk di meja makan bersama wanita itu. Mereka tampak begitu akrab, tertawa bersama, dan bahkan sesekali saling menyuapi makanan. Jari-jari Yuli gemetar saat ia terus menggulir layar. Setiap detik yang ia lihat semakin membuat hatinya remuk. Ia tidak bisa lagi menutup mata atas apa yang terjadi. Namun, pukulan terbesar datang ketika ia menemukan sebuah unggahan yang dibuat hanya beberapa hari lalu. Sebuah foto yang memperlihatkan Putra berdiri di sebuah aula dengan dekorasi elegan, mengenakan jas rapi, sementara wanita itu berdiri di sampingnya dengan gaun pengantin putih. Pernikahan. Yuli menatap layar laptopnya dengan tatapan kosong. Dadanya terasa sesak, napasnya tersengal. Suaminya, pria yang telah menikahinya dengan janji setia, ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuannya. Tidak ada ucapan perpisahan, tidak ada perceraian, tidak ada penjelasan apapun. Putra dengan mudahnya menjalani kehidupan barunya seolah-olah Yuli tidak pernah ada dalam hidupnya. Kemarahan perlahan menggantikan rasa sakit di hatinya. Ia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ia tidak akan menangis dan meratap karena telah dikhianati. Jika Putra berpikir bahwa ia bisa hidup bahagia dengan wanita lain setelah meninggalkannya begitu saja, maka Yuli akan memastikan bahwa hidupnya tidak akan semudah itu. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi perbankan, dan mulai menutup semua akses keuangan yang dimiliki Putra. Kartu kreditnya diblokir satu persatu, rekeningnya dibekukan. Semua dana yang sebelumnya bisa ia gunakan dengan bebas kini sudah tidak bisa diakses lagi. Yuli tahu bahwa tanpa uang, Putra tidak akan bisa bertahan lama di luar negeri. Beberapa saat kemudian, ponselnya mulai berdering. Sebuah panggilan dari nomor asing muncul di layar. Ia tahu siapa yang sedang mencoba menghubunginya. Yuli hanya menatap layar itu tanpa niat untuk menjawab. Biarkan Putra merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Biarkan ia merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan tanpa jalan keluar. Senyum tipis muncul di wajah Yuli. Ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah keadilan. Jika Putra berpikir bahwa ia bisa meninggalkannya tanpa konsekuensi, maka ia salah besar. Mulai hari ini, hidupnya akan berubah, dan Yuli akan memastikan bahwa Putra menyesali setiap langkah pengkhianatannya. Ponsel Yuli terus bergetar di atas meja. Panggilan itu datang berulang kali, tetapi ia tidak berniat mengangkatnya. Ia hanya duduk diam, menatap layar dengan ekspresi dingin. Dalam hatinya, ia bisa membayangkan bagaimana keadaan Putra saat ini. Tanpa akses keuangannya, tanpa dana untuk bertahan di negeri orang, Putra pasti panik. Dan itu baru permulaan. Setelah beberapa saat, panggilan itu berhenti. Yuli menghela napas panjang lalu bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan menuju jendela besar di kamarnya, menatap keluar dengan tatapan kosong. Angin malam yang berhembus terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia memeluk dirinya sendiri, bukan karena kedinginan, tetapi karena perasaan campur aduk yang memenuhi dadanya. Dulu, ia mencintai Putra dengan sepenuh hati. Ia rela meninggalkan kehidupan mewahnya, memilih untuk hidup bersama pria yang dicintainya tanpa peduli pada latar belakang atau status sosial. Yuli tidak pernah berpikir bahwa pernikahannya akan berakhir dengan pengkhianatan seperti ini. Ia selalu percaya bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang bisa menggoyahkan rumah tangga mereka. Namun, kenyataan berkata lain. Beberapa hari berlalu sejak ia memblokir semua akses keuangan Putra. Selama itu pula, ponselnya tidak berhenti menerima panggilan dan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Ia tahu itu pasti dari Putra, yang kini mungkin sudah kehilangan akal karena kehabisan uang di negeri orang. Yuli tidak peduli. Ia tidak berniat untuk membalas atau mengangkat teleponnya. Putra harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya.
Sama seperti yang ia rasakan saat mengetahui bahwa pria yang selama ini ia percayai telah menikah dengan wanita lain. Malam itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Kali ini bukan dari nomor asing, melainkan dari seorang teman yang tinggal di luar negeri. Yuli membuka pesan itu dengan alis berkerut. "Yul, aku baru saja bertemu dengan Putra. Keadaannya kacau. Dia bilang kartunya diblokir dan dia tidak bisa menarik uang. Apa yang sebenarnya terjadi?" Yuli tersenyum tipis membaca pesan itu. Temannya mungkin tidak tahu apa yang telah dilakukan Putra, dan ia tidak punya keinginan untuk menjelaskannya. Ia meletakkan ponselnya di atas meja dan berjalan ke dapur. Malam itu ia membuat secangkir teh hangat, duduk di ruang tamu dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui perselingkuhan Putra, ia merasa lega. Tidak ada lagi perasaan ragu atau sedih. Yang ada hanyalah ketegasan bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Namun, malam itu juga, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang familiar. Kali ini bukan dari Putra, melainkan dari seseorang yang sudah lama tidak menghubunginya. Ia menatap layar ponselnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menghela napas, lalu akhirnya menggeser tombol hijau untuk menerima panggilan itu. "Halo?" Suara di seberang terdengar tenang, tetapi ada sedikit ketegangan di dalamnya. "Yuli, ini aku, Ibu Putra." Yuli menggigit bibirnya. Ia sudah menduga bahwa cepat atau lambat ibu mertuanya akan menghubunginya. Ia tidak langsung menjawab, membiarkan wanita itu berbicara lebih dulu. "Aku tahu kamu pasti marah dengan Putra. Aku juga tidak menyalahkanmu. Tapi tolong, Yuli, dia sekarang dalam keadaan sulit. Setidaknya bantu dia untuk bisa pulang ke sini." Yuli menutup matanya sejenak. Permintaan itu bukan sesuatu yang tidak ia duga, tetapi mendengarnya langsung dari ibu mertuanya membuat perasaannya bercampur aduk. Ia masih ingat bagaimana wanita itu dulu selalu memujinya sebagai menantu yang baik, sebagai istri yang sempurna untuk Putra. Tapi sekarang, semuanya sudah berubah. "Apa ibu tahu apa yang sudah Putra lakukan?" Suara Yuli terdengar dingin. Ada jeda beberapa detik sebelum wanita di seberang menjawab. "Aku tahu. Aku tahu semuanya." Suara ibu mertuanya terdengar berat. "Aku tidak membela dia, Yuli. Aku hanya meminta sedikit kebaikan darimu. Apa kamu benar-benar ingin melihatnya terjebak di sana tanpa jalan keluar?" Yuli mengeraskan rahangnya. Ia tidak tahu apakah harus merasa kasihan atau tetap pada pendiriannya. Putra telah mengkhianatinya tanpa ragu, dan kini, ia yang diminta untuk menolongnya? Itu terdengar tidak adil. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara tegas, "Ibu, kalau Putra bisa menikah lagi tanpa pikir panjang, maka dia pasti juga bisa mencari jalan keluar sendiri. Jangan berharap aku akan membantu orang yang sudah mengkhianatiku." Tanpa menunggu jawaban, Yuli menutup panggilan itu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena amarah yang masih membara di dalam dirinya. Ibu mertuanya mungkin berpikir bahwa Yuli masih wanita lemah yang bisa dengan mudah dibujuk. Tapi tidak lagi. Yuli sudah berubah. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan untuk kedua kalinya. Malam itu, ia memutuskan untuk memblokir semua kontak dari nomor yang tidak dikenal. Ia tidak ingin diganggu oleh siapapun yang mencoba membela Putra. Mulai sekarang, ia hanya akan fokus pada hidupnya sendiri. Jika Putra benar-benar menderita di luar negeri, maka itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Tidak ada alasan bagi Yuli untuk merasa bersalah. Waktu terus berjalan, dan semakin lama, kabar tentang Putra semakin jarang terdengar. Yuli tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, dan jujur saja, ia tidak peduli. Ia lebih memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang pria yang telah mengkhianatinya. Namun, suatu hari, sebuah berita mengejutkan sampai ke telinganya.
Sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak, mempertanyakan apakah ia benar-benar sudah siap menghadapi kenyataan berikutnya. Sore itu, ia sedang duduk di ruang kerjanya, membaca laporan bisnis yang baru saja dikirim oleh asistennya. Pikirannya masih fokus pada pekerjaannya ketika salah satu temannya mengirim pesan. "Yul, kamu sudah dengar kabar terbaru tentang Putra?" Yuli menatap pesan itu dengan alis berkerut. Ia ragu untuk membalas, tetapi rasa ingin tahu membuatnya mengetik jawaban singkat. "Apa?" Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Dia kena masalah besar di sana. Katanya dia sampai ditahan karena tidak bisa membayar biaya hotel dan hutang-hutangnya. "Aku baru dengar dari teman yang kebetulan ada di sana." Jantung Yuli berdegup lebih cepat. Ia meletakkan ponselnya di atas meja dan bersandar di kursi. Jadi, akhirnya keadaan benar-benar memburuk untuk Putra. Ini lebih dari sekadar kehabisan uang atau tidak bisa pulang. Ia kini benar-benar terjebak dalam situasi yang sulit. Yuli menatap jendela, melihat langit yang mulai berubah warna menjelang senja. Sejenak, ada perasaan aneh yang muncul dalam hatinya. Bukan rasa kasihan, tetapi lebih kepada kelegaan bahwa karma akhirnya datang menghampiri Putra dengan cara yang pantas. Ia mengingat kembali bagaimana semua ini dimulai. Bagaimana ia menemukan bukti perselingkuhan Putra dengan wanita lain. Semua bermula ketika salah satu rekan bisnisnya yang sering bepergian ke luar negeri mengirimkan foto tanpa sengaja. Dalam foto itu, terlihat Putra sedang duduk di sebuah restoran mewah, berdua dengan seorang wanita yang tampak akrab dengannya. Saat itu, Yuli tidak langsung mengambil kesimpulan. Ia mencoba menenangkan dirinya dan mencari tahu lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dengan koneksi yang ia miliki, ia berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Putra di luar negeri. Bukan hanya sekadar bepergian untuk urusan bisnis, tetapi ternyata ia telah membangun kehidupan baru di sana. Yuli masih ingat bagaimana perasaannya saat menemukan fakta bahwa Putra telah menikah lagi secara diam-diam. Semua bukti yang ia temukan mengarah pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Pria yang selama ini ia percaya ternyata telah menduakan dirinya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Saat itu, Yuli tidak langsung mengambil tindakan. Ia berpura-pura tidak tahu, tetap bersikap seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di balik ketenangannya, ia sudah menyusun rencana. Ia tahu bahwa Putra selama ini bergantung sepenuhnya pada akses keuangannya. Semua fasilitas yang ia gunakan, kartu kredit, rekening bank, bahkan akomodasi dan perjalanannya, semua masih dalam kendali Yuli. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan Putra dari segala kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Ketika saatnya tiba, Yuli tidak ragu. Ia menutup semua akses keuangan Putra dalam sekejap. Dalam hitungan jam, semua fasilitas yang sebelumnya bisa digunakan dengan mudah, tiba-tiba tidak berfungsi lagi. Panggilan pertama dari Putra datang beberapa jam setelahnya. Lalu yang kedua, ketiga, hingga akhirnya ia mulai panik dan menghubungi Yuli berkali-kali. Namun, Yuli tidak pernah mengangkat satupun panggilannya. Kini, setelah mendengar kabar bahwa Putra benar-benar dalam kesulitan, Yuli merasa semua yang telah ia lakukan tidak sia-sia. Ia tidak menyesali keputusannya. Jika Putra berpikir bisa hidup dengan nyaman setelah mengkhianatinya, maka ia harus merasakan akibatnya. Tidak ada lagi belas kasihan untuk pria yang sudah menghancurkan kepercayaan dan cintanya. Malam itu, Yuli duduk di balkon rumahnya, menikmati udara malam yang sejuk. Pikirannya melayang pada banyak hal. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah memberikan jalan keluar untuk Putra. Ia telah cukup menderita karena pria itu, dan sekarang giliran Putra yang merasakan bagaimana rasanya terjebak dalam keadaan tanpa harapan. Yuli duduk di sofa ruang tamunya, menyesap teh hangat sambil menatap layar ponselnya yang terus bergetar.
Nama Putra berkali-kali muncul di layar, tetapi ia hanya menatapnya tanpa niat untuk menjawab. Sudah lebih dari 10 kali pria itu mencoba menghubunginya sejak tadi pagi. Yuli tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh kepuasan karena akhirnya Putra merasakan akibat dari perbuatannya. Ia membuka media sosial dan mencari informasi tambahan tentang keberadaan pria itu. Tidak butuh waktu lama, ia menemukan beberapa unggahan dari orang-orang yang kebetulan mengenal Putra. Dari sana, Yuli mengetahui bahwa suaminya kini benar-benar dalam keadaan terpuruk. Tidak hanya kehilangan akses keuangan, tetapi juga sedang menghadapi masalah dengan pihak berwenang di negara tempat ia tinggal. Salah satu postingan bahkan menyebutkan bahwa Putra dikeluarkan dari apartemennya karena tidak mampu membayar biaya sewa yang menunggak. Namun, ada satu hal yang lebih menarik perhatian Yuli. Dalam salah satu unggahan, ia melihat wajah seorang wanita yang cukup familiar. Wanita itu berdiri di samping Putra dengan ekspresi wajah penuh ketegangan. Dari komentar yang ada, Yuli akhirnya mengetahui bahwa wanita itu adalah istri kedua Putra. Ia mengerutkan dahi, mencoba mengingat di mana ia pernah melihat wajah wanita itu sebelumnya. Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya ingat. Wanita itu adalah seseorang yang pernah bekerja sebagai resepsionis di salah satu hotel tempat ia dan Putra pernah menginap saat perjalanan bisnis beberapa tahun lalu. Saat itu, Yuli tidak memperhatikan wanita itu secara khusus, tetapi kini semuanya mulai masuk akal. Mungkin, hubungan mereka sudah terjalin sejak lama tanpa sepengetahuannya. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Yuli mencoba mencari lebih banyak informasi tentang wanita itu. Tidak butuh waktu lama, ia menemukan akun media sosialnya. Dari sana, ia melihat banyak foto yang diunggah oleh wanita itu. Beberapa di antaranya adalah foto dirinya bersama Putra. Salah satu unggahan yang membuat Yuli terkejut adalah sebuah foto pernikahan sederhana yang diambil di luar negeri. Dalam foto itu, Putra mengenakan setelan jas sederhana, sementara wanita itu mengenakan gaun putih yang tampak sederhana namun elegan. Yuli menarik napas panjang, menahan amarah yang mulai membuncah dalam dadanya. Jadi, selama ini Putra benar-benar telah membangun kehidupan baru dengan wanita lain, bahkan sampai menikah lagi. Ia tidak tahu apakah harus merasa marah atau justru bersyukur, karena akhirnya ia melihat kebohongan Putra dengan matanya sendiri. Ia melanjutkan membaca unggahan-unggahan lainnya dan menemukan sesuatu yang lebih menarik. Dalam beberapa unggahan terakhir, wanita itu mulai mengeluhkan kehidupan mereka di luar negeri yang semakin sulit. Tidak ada lagi unggahan foto-foto di tempat mewah, tidak ada lagi senyum bahagia di wajahnya. Justru, wanita itu mulai menulis status bernada frustrasi tentang betapa sulitnya hidup di negara asing tanpa dukungan finansial yang cukup. Yuli tersenyum sinis. Jadi, kini istri kedua Putra juga merasakan penderitaan yang sama. Wanita itu pasti tidak menyangka bahwa pria yang dinikahinya ternyata tidak lebih dari seorang pria yang bergantung pada uang istrinya. Mungkin, saat Putra masih memiliki akses ke rekening dan kartu kreditnya, wanita itu merasa seperti ratu. Namun, sekarang ketika semua fasilitas itu telah dicabut, wanita itu baru menyadari bahwa ia telah menikahi pria yang tidak bisa diandalkan. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat Putra masih menjadi suaminya yang penuh perhatian. Ia ingat bagaimana pria itu selalu berusaha menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya. Namun, semua itu ternyata hanya sandiwara. Putra hanya bertahan selama ia masih bisa menikmati kemewahan yang diberikan Yuli. Ketika ia memiliki kesempatan untuk hidup lebih bebas, ia memilih untuk mengkhianati istrinya dan membangun kehidupan baru dengan wanita lain. Malam itu, Yuli duduk di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar dengan perasaan campur aduk. Ia tidak merasa kasihan pada Putra, tetapi ada sedikit kepuasan dalam hatinya mengetahui bahwa pria itu akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Tanpa akses keuangan, tanpa tempat tinggal yang layak,
dan dengan istri kedua yang mulai frustasi, Putra kini benar-benar terjebak dalam kehidupan yang ia ciptakan sendiri. Ia mengambil ponselnya dan kembali melihat panggilan tidak terjawab dari Putra. Tanpa ragu, ia memblokir nomor tersebut, memastikan bahwa pria itu tidak akan pernah bisa menghubunginya lagi. Yuli telah cukup menderita karena pria itu, dan kini ia siap melanjutkan hidupnya tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat. Yuli semakin menikmati kehidupannya yang bebas dari beban rumah tangga dengan Putra. Ia kembali fokus pada bisnis keluarganya, menghadiri berbagai pertemuan dengan klien, serta menikmati waktunya bersama teman-teman yang dulu sempat ia abaikan karena sibuk dengan pernikahannya. Namun, di tengah ketenangan yang mulai ia rasakan, sebuah kejutan lain datang menghampirinya. Suatu pagi, ia menerima sebuah paket tanpa nama. Kotak kecil berwarna coklat itu diletakkan di meja depan rumahnya oleh seorang kurir. Awalnya, ia mengira itu adalah barang yang dipesannya, tetapi ketika membukanya, ia justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah amplop berisi dokumen dan secarik surat bertuliskan tangan. Dengan hati-hati, Yuli mengambil dokumen itu dan membacanya. Matanya membesar saat menyadari isi dokumen tersebut. Itu adalah salinan surat perjanjian utang atas nama Putra. Jumlahnya tidak main-main, ratusan juta rupiah. Yuli menghela napas panjang. Rupanya, Putra telah berhutang pada seseorang di luar negeri untuk bertahan hidup setelah akses keuangannya ia blokir. Dengan tangan gemetar, ia membaca surat yang menyertainya. Yuli, aku tahu aku tidak pantas meminta bantuanmu setelah semua yang terjadi. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku telah mencoba bertahan sebisa mungkin, tapi aku gagal. Mereka tidak akan membiarkanku pergi sebelum aku melunasi semua hutang ini. Aku terjebak di sini, Yuli. Aku tidak bisa pulang. Aku mohon, bantulah aku sekali ini saja. Aku berjanji akan menghilang dari hidupmu setelah ini. Yuli mengepalkan tangannya. Jadi setelah semua penghinaan dan pengkhianatan yang dilakukan Putra, pria itu masih berani meminta bantuannya? Lebih dari itu, bagaimana bisa Putra yakin bahwa ia akan membantu? Ia menghela napas, mencoba mengendalikan emosinya. Namun, pikirannya tak bisa berhenti memikirkan satu hal. Jika Putra memang terjebak di luar negeri, lalu siapa yang mengirimkan dokumen ini ke rumahnya? Bagaimana si pengirim mengetahui alamatnya? Tanpa pikir panjang, Yuli mengambil ponselnya dan menghubungi seorang kenalannya yang bekerja di bagian imigrasi. Setelah berbincang sebentar, ia mendapatkan jawaban yang semakin memperjelas segalanya. Putra memang masih berada di luar negeri dan belum pernah tercatat kembali ke Indonesia. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan. Beberapa hari lalu, seseorang dengan nama istri kedua Putra, Anissa, tercatat masuk ke Indonesia. Jadi, wanita itu sudah kembali? Tapi kenapa? Bukankah selama ini ia selalu memamerkan hidupnya bersama Putra di luar negeri? Apa yang sebenarnya terjadi? Rasa penasaran semakin menghantui Yuli. Ia harus mencari tahu lebih jauh sebelum mengambil keputusan. Yang jelas, satu hal yang ia yakini, Putra tidak akan mendapatkan bantuannya semudah itu. Yuli duduk termenung di ruang kerjanya, menatap dokumen-dokumen yang baru saja diterimanya. Pikirannya masih berkecamuk, mencoba memahami situasi yang sebenarnya terjadi. Ia tidak terkejut bahwa Putra bisa sampai dalam kondisi seperti itu, tetapi kehadiran Anissa di Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan dalam benaknya. Jika memang rumah tangga mereka baik-baik saja, mengapa Anissa kembali sendiri? Apakah ia juga meninggalkan Putra di sana? Penasaran dengan semua kemungkinan yang ada, Yuli akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya. Ia menghubungi beberapa kenalan yang bekerja di biro perjalanan, menanyakan tentang kedatangan Anissa dan kemungkinan tujuan perjalanannya di Indonesia. Tidak butuh waktu lama hingga ia mendapatkan jawabannya.
Anissa kembali ke Indonesia bukan untuk urusan bisnis atau sekadar liburan, melainkan karena sesuatu yang lebih besar. Ia mengalami masalah keuangan. Sejenak Yuli merasa ingin tertawa. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi? Anissa yang selalu terlihat menikmati hidup mewah di luar negeri bersama putra, ternyata hanya bersandiwara. Semua kemewahan yang mereka pamerkan mungkin hanya bertahan sementara. Dan kini ketika sumber keuangan mereka terputus, keadaan mulai berubah drastis. Yuli tidak langsung mengambil tindakan. Ia ingin melihat sejauh mana Anissa akan bertahan tanpa putra di sisinya. Ia mulai mengamati gerak-gerik wanita itu melalui orang-orang yang ia kenal. Dari informasi yang ia dapatkan, Anissa kini tinggal di sebuah apartemen sederhana, jauh dari gaya hidup glamor yang sebelumnya selalu ia banggakan. Ia bahkan mulai mencari pekerjaan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Yuli semakin yakin bahwa Anissa berada dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dengan putra. Kemungkinan besar, putra sendiri tidak tahu bahwa istrinya telah meninggalkannya begitu saja. Jika ia tahu, apakah ia masih akan memohon bantuan darinya? Atau justru akan semakin terpuruk dalam keputusasaan? Ia membayangkan bagaimana perasaan putra saat ini, terjebak di negeri asing tanpa uang, tanpa dukungan, dan tanpa seorang pun yang bisa ia andalkan. Dulu, putra selalu merasa bahwa ia bisa melakukan apa saja, bahwa ia bisa mempermainkan siapapun, termasuk Yuli. Namun sekarang, keadaan berbalik. Putra tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya, sementara Yulilah yang memegang semua keputusan. Namun, meski ia bisa membalas putra dengan cara yang lebih menyakitkan, Yuli tidak ingin terburu-buru. Ia masih ingin melihat bagaimana keadaan akan terus berkembang. Ia ingin tahu, sampai kapan putra akan bertahan, dan apakah Anissa pada akhirnya akan kembali kepadanya atau justru memilih jalan lain. Hari-hari berlalu, dan Yuli semakin menikmati permainan ini. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, putra akan mencapai batasnya. Ia hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk membuat segalanya semakin sulit bagi pria itu. Yuli mulai menikmati kembali kehidupannya yang damai. Tanpa beban rumah tangga yang menyakitkan, tanpa pengkhianatan yang menguras emosi, ia merasa bebas. Hari-harinya diisi dengan kesibukan mengurus bisnis keluarga, menghadiri berbagai pertemuan penting, dan sesekali pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan atau sekadar menyegarkan pikirannya. Dulu, ia pernah berpikir bahwa pernikahan adalah segalanya, bahwa membangun rumah tangga dengan seseorang yang dicintai akan membawanya pada kebahagiaan seutuhnya. Namun, kenyataan menunjukkan hal yang berbeda. Sekarang, ia sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari orang lain. Ia bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Di tengah kesibukannya, Yuli mulai membuka diri kepada orang-orang baru. Beberapa teman lama yang dulu sempat menjauh karena kehidupannya yang terlalu sibuk dengan putra, kini kembali hadir dalam hidupnya. Ia mulai menikmati pertemuan dengan mereka, berbincang ringan tanpa beban, tertawa tanpa rasa khawatir. Salah satu dari mereka adalah Arman, teman masa kuliah yang dulu sempat dekat dengannya sebelum akhirnya mereka memilih jalan masing-masing. Arman kini telah sukses dengan bisnisnya sendiri, dan tanpa Yuli sadari, kehadirannya membawa warna baru dalam hidupnya. Tidak ada tekanan, tidak ada keharusan, hanya obrolan ringan yang selalu menyenangkan setiap kali mereka bertemu. Namun, Yuli belum siap untuk membuka hatinya. Ia masih ingin menikmati kebebasan yang baru saja ia dapatkan. Baginya, hubungan bukanlah sesuatu yang harus segera ia jalani kembali. Ia ingin fokus pada dirinya sendiri, pada hidupnya yang perlahan mulai kembali normal. Di saat yang sama, ia masih mendengar kabar tentang putra. Meski ia tidak terlalu memikirkannya, sesekali ada saja informasi yang sampai kepadanya. Salah satunya adalah bahwa putra masih terjebak di luar negeri tanpa kepastian kapan bisa kembali. Anissa juga dikabarkan semakin kesulitan bertahan di Indonesia,
berusaha mencari cara untuk memperbaiki hidupnya. Yuli tidak peduli. Ia telah menutup bab dalam hidupnya yang berkaitan dengan mereka. Sekarang, yang ada dalam pikirannya hanyalah masa depan. Masa depan yang ia bangun sendiri, tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang dulu pernah menyakitinya. Hubungan Yuli dan Arman berkembang dengan alami. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, hanya obrolan ringan yang semakin lama terasa semakin nyaman. Setiap kali mereka bertemu, Yuli merasa bahwa hidupnya lebih berwarna. Arman bukan tipe pria yang berusaha mendekatinya dengan terburu-buru, dan itu membuat Yuli semakin nyaman. Ia tidak lagi merasa harus memasang pertahanan seperti dulu saat bersama Putra. Arman selalu hadir di saat yang tepat, baik ketika Yuli sedang sibuk dengan pekerjaannya maupun saat ia ingin sekadar berbincang santai. Mereka mulai sering makan malam bersama setelah jam kerja, kadang membahas bisnis, kadang sekadar berbicara tentang kehidupan. Arman memiliki cara berpikir yang matang, membuat Yuli merasa dihargai setiap kali mereka berdiskusi. Suatu malam, saat mereka duduk di sebuah kafe dengan suasana tenang, Arman tiba-tiba bertanya sesuatu yang membuat Yuli terdiam. "Kamu nggak takut jatuh cinta lagi?" Yuli menatapnya, mencoba mencari makna di balik pertanyaan itu. Ia menghela napas sebelum menjawab, "Aku nggak takut, tapi aku juga nggak mau terburu-buru. Aku sudah pernah percaya, tapi akhirnya dikhianati. Jadi sekarang, aku cuma ingin menikmati hidup tanpa harus bergantung pada siapapun." Arman tersenyum, tidak menunjukkan kekecewaan atau paksaan. "Itu pilihan yang bagus. Aku cuma ingin kamu tahu, aku ada di sini. Aku nggak akan memaksamu untuk apapun. Aku hanya ingin kamu merasa bahagia, dengan atau tanpa aku." Perkataan Arman membuat hati Yuli hangat. Ia merasa dihargai, bukan sebagai seseorang yang harus segera jatuh cinta kembali, tapi sebagai individu yang punya hak untuk menentukan jalannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan tanpa Yuli sadari, ia mulai menantikan kebersamaannya dengan Arman. Pesan-pesan singkat di pagi hari, obrolan ringan di sela-sela pekerjaan, dan pertemuan tanpa paksaan membuat Yuli menyadari sesuatu. Mungkin, tanpa ia sadari, perasaannya mulai berubah. Namun, meski ia mulai merasa nyaman, bayang-bayang masa lalu masih ada. Ia masih bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap untuk membuka hatinya lagi? Ataukah ini hanya perasaan sesaat yang muncul karena Arman selalu ada untuknya? Di tengah kebahagiaan kecil yang mulai ia rasakan, sebuah kabar datang menghampirinya. Kabar yang kembali mengingatkannya pada masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Putra telah kembali. Putra kembali dalam keadaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Wajahnya lusuh, tubuhnya lebih kurus, dan tatapannya penuh kelelahan. Tidak ada lagi sosok pria angkuh yang dulu selalu memandang Yuli dengan penuh keyakinan. Kini, ia hanya seorang pria yang kehilangan segalanya. Yuli mendengar kabar itu dari salah satu rekannya yang kebetulan melihat Putra di sebuah hotel murah di pinggiran kota. Ia tidak langsung bereaksi, hanya diam sejenak sebelum melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Tidak ada lagi alasan baginya untuk peduli. Ia sudah menutup buku lama dalam hidupnya, dan Putra bukan lagi bagian dari hari-harinya. Namun, keadaan ternyata tidak semudah itu. Putra mulai muncul di sekitar lingkungan Yuli. Ia tidak langsung menemui Yuli, hanya terlihat beberapa kali di sekitar kantor atau kafe yang biasa Yuli kunjungi. Awalnya Yuli mengabaikannya, tapi semakin hari semakin terasa bahwa Putra sedang mencoba mencari cara untuk bertemu dengannya. Arman menyadari perubahan sikap Yuli. Ia tidak bertanya banyak, hanya memperhatikan dan memastikan Yuli tetap baik-baik saja. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di sebuah restoran setelah menghadiri acara bisnis, Arman berkata dengan tenang, "Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, kamu bisa cerita. Aku di sini bukan cuma buat menemanimu tertawa, tapi juga buat ada saat kamu butuh seseorang." Yuli tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja,
hanya sedikit terganggu dengan sesuatu yang seharusnya sudah selesai. Arman tidak mendesak. Ia tahu Yuli butuh waktu untuk membicarakan apapun yang ada di pikirannya. Beberapa hari kemudian, Putra akhirnya muncul di depan kantor Yuli. Ia menunggu di luar, berdiri dengan wajah penuh kelelahan. Saat Yuli keluar dari gedung, Putra langsung menghampirinya. "Yuli, kita perlu bicara." Yuli berhenti sejenak, menatap pria yang pernah mengisi hidupnya itu. Tidak ada lagi perasaan sakit atau marah, hanya ada rasa asing. Putra kini bukan siapa-siapa baginya. "Aku tidak punya urusan lagi denganmu," kata Yuli datar sebelum melangkah pergi. Putra mencoba mengejarnya, tapi seorang pria muncul di samping Yuli dan berdiri di hadapannya. Arman menatap Putra dengan tatapan tegas, tidak mengatakan apapun, hanya berdiri sebagai penghalang antara Yuli dan masa lalunya. Putra terdiam. Ia menatap Yuli sekali lagi sebelum akhirnya mundur perlahan. Langkahnya lemah, seolah sadar bahwa dunia yang dulu dikenalnya sudah tidak lagi sama. Yuli melanjutkan langkahnya bersama Arman, meninggalkan seseorang yang pernah mengkhianatinya tanpa sedikit pun rasa ragu. Ia tahu, kehidupannya sekarang jauh lebih berharga daripada membiarkan masa lalu kembali menyakitinya. Hari-hari berlalu dengan tenang bagi Yuli. Setelah kejadian di depan kantornya, Putra tidak lagi muncul. Mungkin akhirnya pria itu menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Yuli mengira segalanya sudah selesai. Hingga suatu pagi ia menerima panggilan dari pengacaranya. "Surat perceraianmu dengan Putra sudah beres. Secara hukum, kamu sudah resmi bercerai," ujar suara di seberang telepon. Yuli menarik napas dalam. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan kabar itu meresap dalam pikirannya. Seharusnya ia merasa lega, dan memang benar, ada perasaan ringan yang kini mengisi dadanya. Tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi masa lalu yang mengikatnya pada seseorang yang tidak menghargainya. "Terima kasih," jawabnya singkat sebelum menutup telepon. Saat ia berbalik, Arman sudah berdiri di ambang pintu kantornya. Tatapannya penuh kehangatan, seperti memahami bahwa hari ini adalah momen yang penting bagi Yuli. "Bagaimana rasanya?" tanya Arman dengan nada lembut. "Seperti membuka pintu dan akhirnya bisa melihat langit dengan jelas," jawab Yuli sambil tersenyum kecil. Arman mengangguk. "Kalau begitu, ayo kita rayakan. Hari ini bukan tentang Putra, tapi tentang kebebasanmu." Yuli tertawa pelan. Ia tahu Arman tidak mencoba mengalihkan perasaannya, tapi benar-benar ingin mengingatkannya bahwa hidupnya masih panjang dan penuh dengan hal-hal baik. Malamnya, mereka duduk di balkon apartemen Yuli, menikmati udara malam sambil menyesap teh hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yuli merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi bayangan dari masa lalu yang menghantuinya. Di luar sana, Putra mungkin masih bergelut dengan kesalahannya sendiri. Tapi bagi Yuli, cerita mereka sudah selesai. Kini, ia hanya ingin menjalani hidupnya tanpa beban, dengan seseorang yang benar-benar menghargainya. Waktu terus berlalu, dan hubungan Yuli dengan Arman semakin erat. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, bukan hanya dalam urusan pekerjaan, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang sebelumnya terasa sepele bagi Yuli. Arman selalu ada, mendengarkan setiap keluh kesahnya, memberikan dukungan tanpa menghakimi, dan yang terpenting, ia tidak pernah membuat Yuli merasa harus berjuang sendirian. Pada suatu sore, setelah seharian sibuk dengan pekerjaannya, Yuli duduk di kafe favoritnya sambil menikmati secangkir teh. Arman datang dengan senyum khasnya, membawa sebuah kotak kecil di tangannya. "Ada sesuatu untukmu," katanya sambil menyerahkan kotak itu. Yuli menerimanya dengan alis sedikit berkerut. Ia membuka perlahan, lalu menemukan sebuah kunci di dalamnya. "Ini?" tanyanya, menatap Arman dengan penuh tanda tanya. "Rumah baru," jawab Arman. "Aku sudah membeli rumah, dan aku ingin kamu melihatnya dulu. Kalau kamu suka,
Aku ingin kita membangun masa depan di sana bersama. Jantung Yuli berdegup lebih cepat. Ini bukan sekadar hadiah biasa. Ini adalah ajakan untuk melangkah lebih jauh, lebih serius. Arman tidak pernah terburu-buru. Ia selalu memberi waktu untuk Yuli berpikir. Tapi kali ini, ia menunjukkan kesungguhannya dengan cara yang begitu indah. Beberapa hari kemudian, mereka mengunjungi rumah itu. Sebuah rumah sederhana tapi nyaman, dengan taman kecil di depannya. Yuli bisa membayangkan dirinya tinggal di sana, menjalani hidup yang damai, tanpa bayang-bayang masa lalu. Saat mereka berdiri di beranda, Arman menggenggam tangan Yuli dengan lembut. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius. Aku ingin menikah denganmu, Yuli, ucapnya dengan suara tenang, tapi penuh keyakinan. Yuli menatap mata Arman dalam-dalam. Tidak ada keraguan di sana, hanya ketulusan yang begitu hangat. Perlahan, senyum muncul di wajahnya, dan dengan suara yang hampir bergetar, ia menjawab, "Aku juga ingin menjalani masa depan bersamamu." Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka pun digelar dalam suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. Yuli melangkah ke dalam kehidupan barunya bersama pria yang benar-benar mencintainya, tanpa harus takut dikhianati lagi. Kini, lembaran baru dalam hidupnya benar-benar dimulai, dengan cinta yang lebih tulus dan lebih berarti. Setelah pesta pernikahan yang hangat dan penuh kebahagiaan, Arman mengajak Yuli untuk berbulan madu ke luar negeri. Bukan sekadar destinasi biasa, tapi ke negara tempat putra dulu terjebak dalam kesengsaraan setelah Yuli memblokir semua akses keuangannya. "Apa kamu yakin mau ke sana?" tanya Yuli saat mereka duduk di lounge bandara, menunggu penerbangan mereka. Arman tersenyum, menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Tentu saja. Aku ingin kita punya kenangan indah di sana. Biar tempat itu bukan lagi tentang masa lalu yang menyakitkan, tapi tentang kita." Yuli mengangguk, merasa hangat dengan cara Arman selalu membuatnya merasa aman. Ia sudah melupakan putra, tapi bayangan pria itu memang masih melekat pada tempat itu. Mungkin inilah saatnya untuk benar-benar menghapus semua sisa masa lalu yang tidak lagi berarti. Saat mereka tiba di negara itu, suasana kota yang sibuk dan penuh gemerlap menyambut mereka. Yuli ingat bagaimana dulu putra mengemis-ngemis padanya untuk membuka rekeningnya kembali, terjebak dalam keadaan tanpa uang dan tanpa jalan keluar. Kini, ia datang ke tempat ini dengan cara yang jauh berbeda, sebagai seorang wanita yang berbahagia dengan suaminya yang baru. Hari-hari mereka dihabiskan dengan menjelajahi kota, menikmati restoran mewah, berjalan-jalan di sepanjang jalanan yang dipenuhi lampu-lampu indah di malam hari. Arman selalu memastikan Yuli tersenyum, memberinya pengalaman yang jauh lebih baik daripada semua kenangan buruk yang pernah ada di tempat itu. Suatu hari, mereka duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Yuli menatap secangkir kopi di depannya, teringat pada suatu malam bertahun-tahun lalu, ketika ia melihat putra terpuruk di tempat ini melalui layar ponselnya. Ia menghela napas, lalu tersenyum. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Arman, menyentuh tangannya lembut. Yuli menggeleng kecil. "Aku hanya menyadari sesuatu. Aku bisa duduk di sini tanpa rasa sakit lagi. Aku sudah benar-benar melepaskan semuanya." Arman tersenyum, lalu mengecup punggung tangannya. "Karena kamu sudah memilih jalan yang benar. Dan aku akan selalu ada di sini untuk berjalan bersamamu." Saat mereka melanjutkan perjalanan, Yuli tahu satu hal. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Masa lalunya mungkin pernah menyakitkan, tapi masa depannya kini jauh lebih indah. Ia tak lagi peduli di mana dan bagaimana putra sekarang, karena yang terpenting, ia telah menemukan kebahagiaan sejatinya bersama Arman. Putra tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan kembali mengingat negara itu dengan rasa yang lebih pahit. Sudah lama ia berusaha melupakan betapa hancurnya hidupnya di sana, betapa ia pernah terdampar tanpa uang, tanpa jalan pulang, dan tanpa harapan. Namun,
Semua ingatan itu kembali menghantamnya saat ia tanpa sengaja melihat sesuatu di media sosial. Tangannya gemetar ketika ia menggulir layar ponselnya. Sebuah unggahan muncul di berandanya, memperlihatkan foto Yuli dan Arman tersenyum bahagia di sebuah restoran mewah, di negara yang sama tempat ia pernah merasakan kesengsaraan. Hatinya seketika mencelos. Ia menatap layar itu dengan pandangan kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Yuli terlihat lebih cantik dari sebelumnya, mengenakan gaun elegan yang tampak begitu mahal. Di sampingnya, Arman duduk dengan ekspresi penuh kasih sayang, menggenggam tangan Yuli seolah dunia hanya milik mereka berdua. Judul unggahan itu semakin menusuk hati Putra. Honeymoon yang sempurna di negara impian. Nafasnya tercekat. Negara impian? Baginya, tempat itu adalah neraka yang pernah membuatnya hampir gila. Tempat di mana ia pernah berjalan dari satu sudut ke sudut lainnya, hanya untuk mencari jalan keluar dari penderitaannya. Tempat di mana ia pernah merendahkan dirinya demi meminta belas kasihan pada Yuli, tapi malah berakhir dengan diabaikan. Dan kini, Yuli justru kembali ke sana, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kebahagiaan yang begitu nyata. Putra meremas ponselnya, dadanya terasa sesak. Kenapa Yuli harus ke sana? Kenapa dia harus menunjukkan kebahagiaannya di tempat yang begitu menyakitkan baginya? Apakah ini kebetulan? Atau memang Yuli sengaja ingin menunjukkan padanya bahwa ia telah menang, bahwa hidupnya jauh lebih baik tanpa dirinya? Tangannya bergerak membuka komentar di unggahan itu. Banyak orang memuji betapa serasinya Yuli dan Arman, betapa mereka adalah pasangan yang sempurna. Putra menggigit bibirnya. Dahulu, Yuli adalah miliknya. Dahulu, ia bisa menggenggam tangan wanita itu dan merasa memiliki segalanya. Tapi kini, semuanya telah berubah. Yuli bukan hanya pergi dari hidupnya, tapi juga membuktikan bahwa ia lebih bahagia tanpanya. Amarah dan penyesalan berkecamuk di dalam dirinya. Ia ingin menghubungi Yuli, ingin mengatakan sesuatu, ingin entah apa. Tapi ia tahu, semua itu sia-sia. Yuli telah menutup semua aksesnya sejak dulu. Ia bahkan tidak bisa lagi mengirim pesan, apalagi menghubungi wanita itu. Sementara itu, Yuli dan Arman sedang menikmati malam mereka di balkon hotel mewah dengan pemandangan kota yang berkilauan. Yuli memandang suaminya yang duduk di sampingnya, menikmati angin malam dengan senyum yang damai. "Apa kau bahagia?" tanya Arman tiba-tiba, menatap Yuli dengan penuh kelembutan. Yuli tersenyum, lalu mengangguk. "Sangat. Aku bahkan tidak menyangka bisa merasakan kebahagiaan seperti ini." Arman menggenggam tangannya. "Aku janji akan selalu membuatmu bahagia. Masa lalu sudah berlalu, dan yang terpenting adalah sekarang dan masa depan kita." Yuli menatap Arman dengan penuh rasa syukur. Tanpa ia sadari, di tempat lain, seseorang sedang meratapi keputusan buruknya di masa lalu. Seseorang yang dulu menyia-nyiakan dirinya, dan kini hanya bisa menatap kebahagiaannya dari kejauhan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Yuli serta Arman terus berjalan dengan penuh kebahagiaan. Sepulang dari bulan madu mereka, Yuli semakin menemukan ketenangan dalam pernikahannya. Arman adalah sosok suami yang penuh perhatian, selalu menepati janji-janjinya, dan yang terpenting, ia tidak pernah membuat Yuli merasa sendirian. Setiap pagi, mereka sarapan bersama sambil membicarakan rencana masa depan. Arman seringkali menggoda Yuli dengan pertanyaan tentang anak, meskipun mereka masih ingin menikmati waktu berdua lebih lama. Hubungan mereka terasa begitu alami, tanpa tekanan, tanpa kebohongan, dan tanpa rasa curiga yang dulu begitu sering mengganggu kehidupan Yuli. Sementara itu, di sisi lain dunia, Putra menjalani hidupnya dalam penyesalan yang semakin mendalam. Setelah kembali ke tanah air, ia mencoba memperbaiki hidupnya, tetapi semuanya tidak lagi sama. Istri barunya, yang dulu ia kira bisa memberinya kebahagiaan, ternyata jauh dari harapan.
Wanita itu hanya mencintainya ketika ia memiliki uang. Begitu bisnisnya jatuh dan kehidupannya mulai sulit, wanita itu pergi tanpa ragu, meninggalkannya dalam keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Putra terpaksa tinggal di sebuah apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati saat bersama Yuli. Tidak ada lagi kartu kredit yang bisa ia gunakan seenaknya. Tidak ada lagi rekening yang penuh dengan uang. Bahkan, ia sering merasa kesepian di malam hari, hanya bisa menatap layar ponselnya, berharap ada satu orang saja yang masih peduli padanya. Tapi tidak ada. Ia telah kehilangan segalanya. Di suatu malam, ia kembali membuka media sosial, mencari tahu tentang kehidupan Yuli. Ia melihat wanita itu semakin sukses dengan bisnisnya, sering berbagi momen bahagia bersama Arman. Setiap unggahan terasa seperti tamparan baginya, mengingatkannya bahwa kesalahannya telah membawa dirinya ke titik terendah. Putra akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau kemewahan semata, melainkan tentang dengan siapa seseorang berbagi hidup. Yuli telah menemukan kebahagiaannya, sementara ia harus menjalani hidup dengan bayang-bayang kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Suatu hari, Putra memberanikan diri untuk menulis pesan kepada Yuli. Bukan untuk meminta kembali, tetapi hanya sekadar ingin berbicara. Namun, pesannya tidak pernah terkirim. Yuli telah memblokirnya sejak lama. Ia benar-benar telah menutup semua celah yang bisa membuat Putra kembali masuk ke dalam hidupnya. Dengan perasaan hampa, Putra akhirnya meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, dan ia tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal dalam hidupnya. Kini, ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan wanita yang paling berharga dalam hidupnya. Sementara itu, Yuli dan Arman terus melangkah maju. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang damai, saling mendukung dalam setiap keadaan. Yuli yang dulu pernah terluka kini telah benar-benar pulih. Masa lalu hanyalah kenangan yang tidak lagi memiliki tempat dalam hatinya. Di sebuah sore yang tenang, Yuli duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh sambil membaca buku. Arman datang dan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Hidup kita indah, ya?" kata Arman, menatap Yuli dengan penuh cinta. Yuli tersenyum, menatap pria yang kini menjadi pelabuhan hatinya. "Ya, dan aku bersyukur telah membuat keputusan yang tepat." Dengan begitu, kehidupan mereka terus berjalan, meninggalkan semua luka di masa lalu. Yuli telah mendapatkan kebahagiaannya, dan Putra telah menerima akibat dari pilihannya sendiri. Hidup terus berlanjut, dan masing-masing dari mereka harus menjalani takdir yang telah mereka pilih. Waktu terus berjalan, membawa Yuli dan Arman ke dalam kehidupan pernikahan yang semakin harmonis. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Bisnis Yuli semakin berkembang, sementara Arman tetap menjadi suami yang setia dan penuh kasih. Mereka menikmati hidup tanpa beban masa lalu, melangkah maju dengan keyakinan bahwa mereka telah menemukan pasangan yang tepat. Di sisi lain, Putra semakin tenggelam dalam penyesalan. Ia sadar bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah keadaan. Semua yang dulu ia sia-siakan kini menjadi kenangan yang menyakitkan. Hidupnya terus berjalan, tetapi tidak lagi seindah dulu. Suatu hari, di sebuah acara sosial, Yuli dan Arman berjalan beriringan, tersenyum bahagia. Mereka telah melewati berbagai hal bersama, dan kini menikmati hidup yang tenang dan damai. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka dengan tatapan kosong, Putra. Namun, ia tidak lagi memiliki keberanian untuk mendekati Yuli. Ia hanya bisa menatap, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi, membawa luka yang tidak akan pernah sembuh. Yuli tidak pernah menoleh ke belakang. Masa lalunya telah tertinggal jauh, dan ia tidak ingin melihat ke sana lagi. Bersama Arman, ia menatap masa depan yang cerah,
percaya bahwa cinta yang sejati akan selalu menemukan jalannya. Dan dengan begitu, kisah mereka berakhir. Bukan dengan kesedihan, tetapi dengan pembelajaran bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan yang mereka perjuangkan.